Puji nama Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di minggu kedua ini. Dengan sangat Tuhan luar biasa buat saudara dan saya pagi hari ini. Mari kita akan mulai ibadah kita bersama berdoa pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan dan kasih anugerah-Mu Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih buat sepanjang hari Tuhan pelihara kami dengan tidak kurang satu apapun. Hingga pagi hari ini di minggu yang kedua ini Tuhan Kau pelihara kami dengan luar biasa. Bapa, Engkau yang memberkati ibadah kami pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Ya, karena memuji Engkau, memuliakan Engkau Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Engkau. Hanya di dalam nama Yesus, umat yang percaya dan diberkati kita bersama berkata, amin. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dalam benarahan dan kota berlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan saudara dan saya pagi hari ini. Katakan sama-sama, Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dalam benarahan dan kota berlindungan. Oh, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lebih lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Sekali lagi ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, haleluya. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini bersama Tuhan, amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Haleluya, tetap dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Kami menaikkan pujian syukur hanya padamu. Amin.
Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Dari awal katakan, Bapa, Bapa, ku naikkan sujud padamu. Bapa, 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 kami mau sembah Tuhan. Ku sembah sujud kepadamu. Sungguh Tuhan, sungguh besar dan kudus namamu. Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi. Oh, sungguh besar dan kudus namamu. Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Biarlah pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Sama-sama katakan dengan iman. Bapa, 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 kami mau naikkan syukur pagi ini. Ku naikkan syukur padamu. Amin. Bapa, 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 ku sembah sujud kepadamu. Sungguh, sungguh besar dan kudus namamu. Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi. Sungguh besar, sungguh besar dan kudus namamu. Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Lebih lagi katakan, oh, sungguh besar. Yes Tuhan, namamu sungguh besar Tuhan. Ya, kami mau selalu memuji Engkau Tuhan. Besar, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, sekali lagi dengan iman. Oh, sungguh, sungguh besar dan kudus namamu. Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Oh Bapa, ku mengasihimu. Bapa, Bapa, ku mengasihimu. Mari jemaat Tuhan, dimanapun berada, mari kita menyembah. Masuk dalam hadirat-Nya. Oh, Hirala Bayasyanambu, kami memujimu.
kami mau menyembah-Mu. Oh, ya Rabba ya Ranamba ya Shanambo, Bapa yang kami sembah, Yesus Tuhan, ditinggikan, Kau diagungkan. Shirala bala 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 bala, Herara la bayara la bayara la bo. Haleluya, terpujilah nama-Mu Yesus. Engkau layak diagungkan, Engkau layak dimuliakan. Diralabaya Shanambo, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Hiralabaya Rananambo, Shiralabaya Rananambaya Nambaya, Shiralabaya Rananambaya Nanambo, Niralalabaya Rananambo. Haleluya, terpujilah nama-Mu Yesus. Shiralabaya Rananambaya Nanambo, Hiralalabaya Ralabo. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, buat kasih-Mu. Kami mau siapkan hati kami pagi hari ini Tuhan, karena Engkau sungguh baik Tuhan. Yesus, Engkau yang kami cinta Bapa. Haleluya. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta Kau. Dari awal katakan Yesus. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, inilah pujian. Aku cinta kepadamu. Umat-Mu memuji menyembah Engkau Tuhan. Yesus, karena kami cinta Kau Yesus. Aku cinta kepadamu. Yes, Tuhan. Yesus, aku cinta Kau. Katakan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh dengan segenap dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Mari lebih lagi kita angkat pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Katakan, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Katakan dengan iman. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta. Benar Tuhan, katakan dengan iman, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus,
tak terukur kasih-Mu, Yesus. Haleluya, dengan segenap, oh, ya Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu, Yesus, sungguh ku cintakan. Saya undang hambanya Pak Handrianto, lebih lagi katakan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu, Yesus, sungguh haleluya, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu, Yesus, sungguh ku cintakan. Yesus, tak terukur kasih-Mu, tak terukur kasih-Mu, Yesus, sungguh. Yesus, tak terukur kasih-Mu Tuhan. Yesus, tak terukur kasih-Mu, Yesus, sungguh ku cintakan. Haleluya, tak terukur kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur. Kasih-Mu bagi kami sungguh tak terukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak, kami mengucap syukur untuk minggu pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami boleh diberikan kesempatan untuk bisa melayani Engkau lagi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan tetap menyertai, melindungi setiap kami. Berikan selalu kesehatan bagi kami Tuhan. Ya, kami boleh terhindar dari segala macam virus ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Salam jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Pada hari Minggu pagi yang indah ini, kita kembali ibadah secara online. Dikarenakan sesuatu dan lain hal, virusnya mulai meningkat, sehingga kami juga boleh ikut berpartisipasi untuk bisa mencegah dengan mengadakan ibadah secara online. Untuk minggu depan kita akan lihat bagaimana keadaannya. Andai kata lebih baik, kita akan kembali beribadah secara onsite di gereja ini. Saudara, saat ini kita memang sedang berjuang untuk bisa melawan, menghadapi varian baru daripada virus COVID ini yang penyebarannya ternyata lebih cepat. Kita juga sedang bersama-sama dengan pemerintah yang melaksanakan PPKM lanjutan, dan kita semua berusaha bisa meningkatkan protokol kesehatan yang tadinya 3M jadi 4M, 5M, bahkan menjadi 6M. Dampak dari pandemi ini memang tidak memandang status, semua ikut merasakan. Dalam situasi seperti ini, yang bisa kita lakukan hanyalah berharap kepada Tuhan, dan kita harus bisa mendapatkan kalimat jangan berhenti berharap
supaya keadaan situasi pandemi ini segera berlalu. Pagi ini saya mengajak saudara untuk mengambil ayat Alkitab di Mazmur pasal yang ke-130, ayat 1 sampai dengan 8. Saya bacakan. Nyanyian siara, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu mendengar perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharap kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. 8. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Kalimat awal mengatakan di ayat yang 1b, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Di sini pemazmur sedang menghadapi satu kesusahan yang besar. Di dalam kesusahan yang dialaminya itu, pemazmur ini menyadari dan mengoreksi diri, mungkin karena ada dosa-dosanya kepada Tuhan sehingga ia mengalami hal susah seperti saat tersebut. Itulah sebabnya pemazmur memohon pengampunan kepada Tuhan, karena dia tahu Allah adalah Allah yang penuh kasih. Pemazmur juga yakin bahwa Allah akan memberikan pengampunan kepadanya. Itulah sebabnya pada ayat yang keempat, pemazmur berkata, tetapi padamu ada pengampunan. Pemazmur sangat yakin bahwa Tuhan akan segera menolongnya dari satu kesusahan yang dialaminya, karena ia percaya kepada kasih setia Tuhan. Saat-saat ini kita juga mengalami satu kesusahan besar, sama seperti yang dialami oleh si pemazmur ini. Dengan terjadinya pandemi yang belum tahu kapan berakhirnya, apalagi ditambah dengan varian-varian baru yang mengancam dunia secara umum dan juga Indonesia secara khusus. Renungan pagi hari ini mengingatkan kita semua untuk kita bisa tetap berharap kepada Tuhan saja. Berharapnya bagaimana? Berharap sambil merendahkan diri. Kita berdoa memohon pengampunan daripada Tuhan. Kita harus bisa percaya, jangan menyerah, jangan berhenti berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Untuk apa? Untuk bisa kita melalui kesusahan yang sedang kita hadapi akhir-akhir ini. Baru saja kita melewati satu fase di mana di awal tahun kita bisa memulai segala sesuatu aktivitas dengan baik. Tetapi di akhir daripada Januari, semua berubah total. Semua kembali menghadapi satu hal yang boleh dibilang susah-susah gampang. 2 kali susah, gampangnya sekali gitu ya. Tetapi karena pada Tuhan ada kasih setia, dan kita ingat bahwa janji Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang dikasihinya, maka sudah tentulah kita harus bisa berharap hanya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong dan melindungi kita setiap saat. Saudara pasti pernah mendengar bahwa pencobaan itu biasa. Di mana tuh ayatnya? 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini adalah keadaan di mana dikatakan pencobaan itu biasa. Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita. Kita lihat lagi di Yakobus 1, ayat yang ke-12 sampai 18. Saya bacakan buat saudara. Perikopnya pengujian dan pencobaan. Yakobus 1 ayat 12 sampai 18.
Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. 16. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. 18. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Terkadang orang berdalih dengan mengatakan, yaitu keadaan saya sebenarnya. Sehingga kelihatannya pada saat ia tidak bisa menghindari percobaan tersebut, maka orang tersebut jatuh dalam dosa. Saudara harus ingat, Allah sedang bekerja untuk bisa merubah kita, dan perubahan itu demi kebaikan kita semua. Pencobaan yang merupakan hal biasa bagi semua orang, sehingga kita kadang-kadang punya alasan berkata bahwa problema ataupun pergumulan yang kita hadapi mungkin saja berbeda dengan yang dihadapi oleh orang lain. Betul, kita tidak sendirian dalam pencobaan. Orang lain juga mengalami hal yang sama, bahkan mungkin lebih berat. Atau kalau kita mau hiperbola, ya kita punya lebih berat, kira-kira begitu. Pencobaan yang kita alami lebih berat. Tetapi semua pencobaan yang dialami oleh manusia sudah dijamin Tuhan bahwa kita akan bisa mengatasinya. Setidaknya kita akan terhibur kalau saat orang menghadapi satu namanya ujian, pencobaan yang sama. Kalau dia lebih berat, kita lebih ringan. Kita menjadi sedikit lebih terhibur. Tetapi kita sama-sama bisa melewatinya dengan pertolongan daripada Tuhan kita. Paulus juga menjelaskan dua hal mengenai kesetiaan dan kemurahan Allah bagi kita yang saat ini sedang menghadapi yang namanya pencobaan. Nah, bagaimana janji Allah bagi kita? Yang pertama, Allah mengendalikan suasana daripada pencobaan. Allah tidak membiarkan kita dicobai melampaui kemampuan kita. Tadi kita sudah baca di 1 Korintus 10:13. Tuhan sangat mengetahui kelemahan kita. Bagaimana tingkat kedewasaan kita, bagaimana seluk-beluk kehidupan kita setiap saat. Jadi pada saat pencobaan itu datang menerpa kita, mungkin pada saat itu kita udah gak sanggup, kita bisa jatuh. Tapi Tuhan selalu mengendalikan suasana ataupun lingkungan daripada di mana kita mengalami pencobaan tersebut. Ingatlah, pada saat hal tersebut terjadi, penyebabnya dikatakan bukan karena kita tidak dapat menanggungnya, tapi kadang-kadang karena kita nggak mau. Siapa yang di sini yang mau mencoba, dapat masuk dalam pencobaan? Pasti semua nggak mau. Tapi kalau saudara tidak menghadapi yang namanya ujian, saudara nggak akan bisa lulus. Saudara pasti pernah lulus dalam sekolah, dalam kuliah. Kalau saudara nggak menghadapi namanya ujian, bisa nggak saudara lulus? Nggak bisa. Jadi ini yang terjadi mungkin karena kita selalu meragukan pertolongan dan kuasa daripada Tuhan. Atau karena mungkin juga kita nggak waspada. Kita nggak hati-hati dalam perjalanan kita. Padahal Allah itu selalu, Tuhan itu selalu berada bersama-sama dengan kita setiap hari, setiap saat. Di Alkitab saya dapat menunjukkan banyak tugas pada saat kita menghadapi pencobaan. Yang pertama, saudara pasti ingat sikap Yusuf ketika digoda oleh istri Potifar. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Menjauhkan diri dari pencobaan tersebut. Yang kedua, dalam doa Bapa kami,
Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi apa yang harus kita lakukan saat kita dicobai? Berdoa. Yang ketiga, kita tidak boleh mencobai Tuhan. Udah jelas. Ketidakpercayaan kita kepada kuasa dan pertolongan daripada Tuhan, serta sikap kita tidak berjaga-jaga, tidak waspada, tidak mengindahkan perintah Tuhan, tidak mungkin mengabaikan suara Tuhan, semua seakan-akan kita mencobai Tuhan. Hal ini jangan dilakukan karena kita tidak boleh mencobai Tuhan. Yang keempat, jangan kita mencoba bermain-main dengan pencobaan. Kita tidak boleh mencobai Tuhan dengan nyerempet-nyerempet bahaya atau bermain-main api gitu kan. Kalau misalnya kita nggak mau kebakar, jangan main api. Itu ada peribahasa dunia. Tapi yang jelas kita jangan mencobai atau bermain-main dengan pencobaan. Bagaimana janji Allah yang kedua bagi kita? Allah menyediakan jalan keluar dari pencobaan. Kalau yang pertama tadi, Allah mengendalikan suasana daripada pencobaan, lingkungan daripada pencobaan yang kita alami. Yang kedua, Allah menyediakan jalan keluar. 1 Korintus 13 tadi juga dia memberikan bahwa pencobaan yang kita alami itu biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Dan dia menyediakan jalan keluar dari setiap pencobaan. Saudara akan sadar pada akhirnya bahwa setiap pencobaan pasti ada jalan keluar. Kecuali saudara membiarkan diri saudara terjerumus lebih dalam. Jadi bukannya kita keluar, tapi kita makin masuk. Kita makin susah untuk bisa keluar daripada hal tersebut. Nah, petunjuk untuk memperoleh jalan keluar hanya bisa kita dapatkan kalau kita selalu mengerti, mengenal akan firman Tuhan. Ibrani 3 ayat 5-7 nanti saudara baca, itu adalah akibat hubungan, sebab akibat kalau kita selalu akrab dengan Tuhan kita. 1 Korintus 10 ayat yang 13 tadi, kita melihat ada satu kalimat jalan kelepasan atau jalan keluar. Karena kemampuan menanggung daripada segala pencobaan bukan tiba-tiba dibuat oleh Tuhan. Atau artinya Tuhan tiba-tiba menarik kita demikian. Bukan. Tetapi karena memang Tuhan sudah mengerti setiap pencobaan yang ada itu tidak akan melebihi daripada kekuatan manusia. Jadi dengan kata lain, ada dua hal yang hendak disampaikan tentang pencobaan pada saat kita mengalaminya. Yang pertama, jalan keluar itu menunjukkan suatu akibat karena satu tindakan kita, yaitu akibat dari mungkin kita selalu menekankan satu prinsip-prinsip daripada firman Tuhan setiap hari. Setiap hari kita makin bertumbuh dan dekat dengan Tuhan. Lalu setiap kali kemampuan kita untuk bisa mengatasi namanya ujian atau pencobaan lebih baik, kita akan menemukan jalan keluar. Yang kedua, jalan keluar itu berarti kemampuan kita untuk bisa menanggung daripada pencobaan. Jadi bukan berarti benar-benar terlepas daripada pencobaan tersebut. Tetapi kita masih mengalaminya, cuma kita lebih bisa menanggungnya. Saudara ada di mana? Apakah saudara benar-benar mau keluar daripada pencobaan tersebut atau saudara ingin bisa menanggung daripada pencobaan tersebut? Nah, itu tergantung daripada interpretasi saudara sekalian mengenai yang namanya jalan keluar. Ada satu kalimat yang berkaitan dengan masalah. Saya catat di sini, masalah akan menjadi masalah bila kita menganggapnya sebagai masalah. Sebab ketika kita mempermasalahkan apa yang menimpa kita, hal itu akan menjadi bermasalah. Nah, jadi kalimat itu nggak akan lepas daripada masalah. Setiap kali ada masalah dipermasalahkan jadi masalah, bermasalah, terus saja. Semua pencobaan, semua permasalahan, kita sudah tahu bahwa ada jalan keluar. Jalan keluarnya seperti apa? Apakah saudara benar-benar mau benar-benar keluar daripada permasalahan tersebut atau hanya bisa menanggung? Kedua hal itu menjadi pilihan. Lalu apa yang menjadi pembelajaran daripada
yang bisa kita dapatkan pada hari ini? Yang jelas kita mendapatkan namanya pemeliharaan daripada Allah, pemeliharaan daripada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sebagai anak Tuhan, kita orang percaya ada di dalam tanggung jawab pemeliharaan Tuhan yang penuh dengan hikmat dan kuasa. Jadi ada janji Allah kepada kita semua. Kita itu harus mengerti bahwa kita itu kalau menyerahkan segala kekhawatiran kita, Tuhan akan memelihara kita. Bagaimana caranya? Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya. Sudah jelas dikatakan di situ. Serahkan segala kekhawatiran kita. Dengan cara apa? Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jadi tanggung jawab tentang janji pemeliharaan Allah muncul karena ada perintah. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Bagaimana caranya kita bisa merendahkan diri kita di bawah tangan yang kuat? Bukan berarti kita merendahkan diri itu seakan-akan ya sopan santun begitu. Bukan, tetapi di sini ada satu perintah. Biarkan diri kita menjadi serendah mungkin. Kita nggak punya daya upaya apapun selain menyerahkan segala kekhawatiran kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Nah di situ baru ada pemeliharaan Tuhan bagi kita. Segala penderitaan, segala pencobaan yang kita alami itu adalah salah satu bentuk daripada usaha Tuhan untuk bisa memurnikan dan menumbuhkan iman kita. Tentunya ada proses, iya betul, merendahkan diri. Kita akan selalu atau semakin bergantung kepada Tuhan. Kalau saudara masih bergantung kepada manusia, saudara pasti tahu hasilnya, ujungnya tidak sesuai dengan kita harapkan. Tetapi bagaimana cara kita bisa hanya bergantung kepada Tuhan? Tuhan yang nggak kelihatan, Tuhannya tidak nyata, bahkan ada yang bilang Tuhannya tidak ada. Bagaimana kita bisa melakukan hal tersebut? Disinilah kita butuh yang namanya akar atau landasan daripada ketaatan dan kerendahan hati di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kita bisa menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia. Dengan kata lain, jadilah rendah hati dengan menyerahkan segala sesuatu, permasalahan kita, kekhawatiran kita hanya kepada Tuhan. Menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan merupakan satu landasan dan sarana bagi yang namanya proses perendahan. Maksudnya kita tidak disuruh untuk menyerahkan setiap kekhawatiran kita kepada Tuhan, melainkan kita datang kepada satu titik di mana kita harus bisa meletakkan seluruh kehidupan dengan segala beban kita, dengan segala permasalahan kita, dengan segala ketakutan kita, dengan segala kesusahan kita di bawah tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa. Alasan kita merendahkan diri kepada Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran kita, karena apa? Karena memang hanya Dia yang bisa memelihara kita. Dengan kata lain, kita sangat berharga bagi Tuhan. Karena saat tersebut kita menjadi pusat perhatian daripada Tuhan. Kita menjadi fokus daripada Tuhan. Saudara kalau mendapatkan permintaan dari seseorang yang saudara kasihi, saudara sayangi, saudara pasti akan fokus. Bagaimana caranya kita bisa mewujudkan keinginan permintaan daripada orang tersebut. Nah demikian juga Tuhan. Kalau Tuhan mengetahui anak yang dikasihinya butuh bantuan, pasti Dia akan memberikan, Dia akan fokus
sehingga bisa dipenuhi. Nah itu yang harus kita lakukan. Jadi mungkin kita berpikir bahwa Allah atau Tuhan kadang-kadang mengabaikan atau melupakan sesuatu yang kita butuhkan. Tetapi kalau misalnya Allah sendiri telah berbuat hal yang besar, baru kita bilang Allah itu memelihara kita. Nah, disinilah kita harus bisa merubah pemikiran kita bahwa Tuhan itu selalu ingin agar anaknya mendapatkan yang terbaik. Tuhan ingin agar anaknya mendapatkan sesuatu yang spesial, yang paling, pakai tanda kutip, paling besar, paling hebat, dan segala macam. Bagaimana caranya? Rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan. Ketika kita percaya bahwa Allah pasti memelihara hidup kita, maka kita akan memiliki dasar di mana kita bisa menaruh pengharapan kita kepada Dia. Musik boleh maju. Peganglah janji Tuhan, jangan berhenti berharap. Pencobaan tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Jadi berharap kepada Tuhan sesuai dengan keputusan dan kehendak Tuhan. Di mana kita bisa mengakui kelemahan dan keterbatasan kita. Jangan menyerah, jangan putus asa. Karena mujizat Tuhan ada saat kita menyembah Dia. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dari awal kita angkat pujian nih, katakan Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapak di surga, terima kasih untuk hari ini kami lebih mengerti lagi Tuhan saat kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, menyerahkan setiap kekhawatiran kami kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan pertolongan karena setiap pencobaan yang kami hadapi adalah pencobaan yang biasa, tidak melebihi daripada kekuatan kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap menyertai setiap jemaat Betani Bulungan dimanapun berada, tetap dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Dengan kuat kuasa daripada darah Yesus, semua dijauhkan daripada virus. Kami boleh terhindar dan kami boleh tetap sehat. Terima kasih Bapak. Yang juga berdoa untuk Gembala sidang kami Tuhan Yesus Panario, dimanapun dia saat ini melayani, kami percaya Tuhan juga menyertai beliau, memberikan hikmat dan menyampaikan apa yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami berpisah, kami mau mengangkat tangan kami tinggi-tinggi. Kami mau terima berkat yang berlimpah dari Allah di surga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai pagi hari ini
sampai Maranatha, dan bahkan sampai selama-lamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Oh, oh, hanya padamu hatiku percaya, kaulah menara dan kota berlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari kasih setiamu tak pergi dari kasih setiamu tak pergi darimu. Haleluya. Haleluya. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati buat kita semua. Berjumpa kembali minggu depan. God bless you.